Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Eskom. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan materi model eh, supervised learning. Nah, apa sih model supervised learning? Nah, pada video-video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa supervised learning itu adalah kategori model yang memiliki tujuan atau label. Nah, nanti terletaknya diketahui bahwa dia termasuk supervised learning atau unsupervised learning itu terletak di nanti ada tujuan di database-nya, di dataset-nya. Nah, bagi yang nanti latihannya menggunakan teman-teman yang nanti skripsi atau tugas akhirnya menggunakan model klasifikasi naive Bayes, berarti teman-teman masuk ke kategori supervised learning. Artinya dia memiliki tujuan. Nah, pada video kali ini kita akan studi kasusnya, yaitu kita akan menganalisa di rekam medis di salah satu rumah sakit yang saya sudah mendapatkan datanya. Nah, nanti cara mendapatkan datanya itu nanti akan saya paparkan di video selanjutnya. Nah, kali ini tentang pengenalan pola di NavBayes secara umumnya. Baik. Nah, kurs kita ada NavBayes, fase training, fase testing, dan studi kasus sederhana, tapi nanti ada dataset untuk data latih dan data uji. Jadi fase training dan fase testing. Nah, biasanya fase training ini disebut dengan dataset data latih. Kemudian testing itu data uji. Nah, itu teman-teman yang pertama harus pahami. Jadi ada data latih dan ada data uji. Oke. Terus kemudian Naive Bayes itu secara umum adalah metode klasifikasi ini diturunkan dari penerapan teorema Bayes dengan asumsi independen atau saling bebas. Nah, itu secara umumnya. Kemudian, Naive Bayes Classifier itu adalah metode pengklasifikasian dengan model peluang di mana diasumsikan bahwa setiap atribut contoh data sampel bersifat saling bebas atau saling lepas satu sama lain berdasarkan atribut kelas. Nah, itu secara definisinya saja. Terus beberapa di metode Naive Bayes itu beberapa aplikasi yang digunakan, yaitu penerapannya biasa digunakan diagnosa medis, terus kemudian klasifikasi teks dan sebagainya. Nah, dari beberapa asumsi Naive Bayes ini nanti kita akan contohkan di salah satu rekam medis di data rumah sakit bagaimana penerapannya dan bagaimana bisa memprediksinya. Nah, hal ini bisa diterapkan teman-teman dalam menggunakan sebuah proyek data analis atau sebuah proyek yang besar dalam mengembangkan pengambilan keputusan atau mengembangkan data science dan sebagainya ketika di sebuah data yang besar. Nah, ada lain juga di klasifikasi teks. Nah, klasifikasi teks ini lebih ke text mining nanti. Jadi mengklasifikasikan teks itu contohnya seperti ini. Ketika saya tautan uh, membuat tautan di sebuah Instagram, misalkan membuat status ABC, ternyata dari status ABC saya itu banyak mengundang komentar dari netizen atau teman-teman semua. Nah, di dalam komentar itu ada komentar positif, kemudian ada komentar negatif, ada komentar yang standar. Nah, dari situlah kita kategorikan komentar positif, komentar negatif, komentar yang standar atau normal. Maksudnya tidak terkategori untuk uh, negatif atau positif. Nah, dari situ nanti kita akan klasifikasikan bahwa dari klasifikasi teks itu mana yang dapat membangun dan mana yang tidak. Artinya ini termasuk text mining dan menganalisa sentimen di komentar. Nah, dari situ bisa dilakukan oleh penelitian. Jadi teman-teman silakan berimajinasi, bagi teman-teman yang berminat ingin di analis data, silakan gunakan beberapa data, terus kemudian berimajinasi untuk
kira-kira penerapan ini saya cocok di mana, itu boleh. Ada beberapa teman-teman juga sudah melakukan uh, konsultasi di bidang analis data. Tapi teman-teman jangan sampai terpaku sama analis data. Silahkan teman-teman pengembangan dirinya, mulai dari programming, kemudian kalau misalkan minat di programming, silakan dalami programming, terus kemudian metode penelitiannya juga didalami. Artinya saya mengingatkan kembali bahwa uh, setelah semester teman-teman semester ujiannya adalah semester terakhir di pembelajaran secara teori. Artinya kesananya itu nanti akan teman-teman di mulai skripsi. Nah, saya sedikit kasih motivasi kepada teman-teman bahwa untuk di semester 8 itu adalah skripsi. Artinya skripsi itu teman-teman tidak sama dengan waktu di kerja praktek. Artinya ketika teman-teman di kerja praktek atau di tugas akhir itu masih bisa menggunakan teman-teman sekelompok atau di PKL itu masih bisa laporan itu satu kelompok. Tapi kalau misalnya tugas akhir atau skripsi, nah itu sendiri-sendiri. Nah nanti di situ akan diuji mana yang rajin dan mana yang tidak rajin. Artinya walaupun teman-teman di semester 1 sampai semester 7 atau satu semester 1 atau sampai semester 5 di D3 itu bagus, tapi ketika TA dan skripsi itu tanya pada diri sendiri. Jadi tidak ada yang menjamin bahwa nilai IPK tinggi bisa selesai cepat. Tapi kalau misalkan dianya lambat ya otomatis lewat sama yang nanti semangat. Jadi teman-teman tetap semangat, silakan berimajinasi dengan analis data ini. Kalau misalkan minatnya programming ya silakan dalami, jadi bisa uh, berimajinasi di sana. Baik, selanjutnya ini secara rumusnya. Nah, fase training ini di sini, fase training ini nanti saya contohkan langsung aja. Jadi secara garis besar, ketika saya mempunyai data 1 bulan, kemudian satu bulan data itu ada rekod 100. Nah, dari 100 itu saya akan membagi menjadi dua, yaitu fase training dan fase testing. Artinya saya biasa menggunakan rumus 70-30. Kalau misalkan 1 bulan datanya ada 100, maka 70% itu akan dijadikan sebagai data latih. Nah, kemudian 30%-nya saya akan jadikan sebagai data training, data testing atau data uji. Yang biasa saya sebut dengan data uji. Nah, dari situ kita akan simpan. Oke. Nah, data testing. Nah, contoh di Naive Bayes, kalau ini continue ini lanjutan dari Naive Bayes, kita skip aja. Nah, studi kasus, kita nyoba ke studi kasusnya. Nah, studi kasus dalam ini pada slide ini adalah mutu buah jeruk. Artinya dia mengumpulkan informasi tentang jeruk. Jeruk kan banyak bulat. Terus kemudian menganalisa dan merancang perangkat lunak yang digunakan untuk menentukan mutu buah jeruk manis berdasarkan warna. Nah ini termasuk teman-teman yang multimedia nih harusnya, multimedia atau yang suka tentang gambar. Nah bagi teman-teman di D3 atau S1 bisa berimajinasi tentang data-data lainnya. Nah saya contohkan di multimedia karena gambar picture. Nah kemudian berdasarkan warna RGB. Nah dan diameter dengan menggunakan metode Naive Bayes. Nah, ini sebagai pengetahuan semuanya saja. Nah, pertama untuk menghitung peluang, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama adalah membuat image dengan menjadi skala keabu-abuan atau grayscale. Nah, itu akan mendeteksi si gambar tersebut. Kemudian binarisasi pada tahap ini berguna untuk mengubah nilai pixel image menjadi 0 dan 1. Nah, nilai 0 ini untuk menggambarkan latar belakang dan nilai 1 dengan objek. Jadi latar belakang objek itu nanti akan berbeda. Nah, dari situ datanya kita ambil. Nah, max filter pada tahapan ini diperlukan untuk menghilangkan nilai pixel 1 tetapi bukan bagian dari buah jeruk. Nah, jadi yang bagian jeruk sama background itu akan dipisah. Kemudian temukan parameter tahapan ini
digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. R itu read, G itu green, blue itu B itu ada blue, dan menghitung diameter dari sebuah jeruk. Nah, artinya ketika gambar itu di-picture kemudian diekstraksi. Nah, diekstraksi menjadi grayscale. Nah, dari situ kita bisa mengekstrak bahwa mana yang termasuk background atau misalkan dari si objek tersebut. Nah, ini butuh pendalaman yang lebih jauh. Artinya dari data sini kita bisa gunakan. Nah, bisa ada, tapi datanya ini adalah data yang kita mengolah sendiri. Mengolah sendiri artinya ya kita mencari beberapa jeruk, sampel jeruk, kita coba, kita foto, kemudian kita ekstraksi, baru kita dapat data. Data baru satu jeruk. Kalau misalkan 100 jeruk berarti ya kita foto terus masukkan foto terus ekstrak masukkan. Nah, seperti itu. Nah, itu juga akan memakan waktu yang lama. Tetapi kalau di penelitian itu nanti teman-teman semua ada yang namanya data itu bisa ngambil dari ada yang ngambil dari perusahaan langsung. Nah, itu yang contoh pada slide ini tentang jeruk. Terus kemudian, nah ini penentuan mutu jeruk. Nah, setelah diekstrak tadi, terus kemudian dikelompokkan jadi beberapa kelas. Jadi beberapa kelas untuk nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah penganalisan menggunakan MATLAB, Python atau RapidMiner. Jadi kita bisa menggunakan tools-tools yang sudah ada. Misalnya kalau kita MATLAB berarti datanya ya kita sesuaikan dengan kebutuhan MATLAB. Kalau misalnya datanya di WK berarti kita akan asumsikan di kebutuhannya di WK. Nanti itu disesuaikan di ekstraksinya. Nah, di ekstraksinya ekstensinya apa? Kalau misalnya ekstensinya CSV ya harus di CSV kan. Kalau Excel ya Excel, itu tergantung nanti di ekstraksi. Cara ekstraksinya bagaimana Pak? Ekstraksi bisa menggunakan cara secara manual atau secara menggunakan software yang sudah ada, atau pakai Python, MATLAB atau RapidMiner. Tapi kalau untuk RapidMiner tidak bisa menggunakan ekstraksi karena fitur gambarnya tidak ada. Tapi kalau untuk MATLAB dan Python itu ada. Nah, itu bisa secara kita analisa bisa menghasilkan sebuah data dari RGB ini. Nah, itu. Ini untuk contoh kasus. Setelah itu baru kita masukkan metodenya yaitu Naive Bayes. Nah, nanti setelah data kelas-kelas itu kita akan klasifikasikan. Nah, seperti itu. Ya, ini manual. Nah, ini teknik Naive Bayes contohnya. Nah, kita skip aja. Nah, ini. Nah, contoh studi kasus 2 yaitu bermain tenis. Nah, bermain tenis hari pertama itu sunny, terus kemudian temperaturnya hot, humidity-nya high, when-nya weak, saya akan bisa main atau tidak. Nah, data ini ada di tools RapidMiner. Artinya ini bawaan dari RapidMiner. Data ini teman-teman bisa gunakan, bisa uji cobakan, bisa langsung di display. Tapi kali ini saya tidak akan bahas tentang teknisnya, saya akan langsung ke praktek ke analis data dari sebuah rumah sakit. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Eskom ini. Ketemu selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.